Wilayah Wonokerto adalah penghasil buah salak terbesar di wilayah Turi, karena akhir-akhir ini banyak tanaman salak sudah mulai dirombak menjadi tanaman buah atau tanaman cabai, karena alasannya adalah karena harga salak yang terus menurun dan tidak dapat bersaing dengan buah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Bincang UMKM. Ya, Bincang UMKM ini bersama dengan kami yaitu HIPI yang terhubung di pemerintah Kabupaten Sleman. Bersama saya dengan Devi dan juga Ibu Siti Mubarokah. Oke, Ibu Siti Mubarokah yang mewakili dari Kelurahan Forum UMKM Kelurahan Wonokerto. Baik, dari Kelurahan Wonokerto. Jadi kali ini kita akan berbincang mengenai apa saja sih Bu potensi UMKM yang ada di Wonokerto itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua. Gitu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Mubarokah. Saya adalah Ketua Forum UMKM Kelurahan Wonokerto. Di sini saya ingin memperkenalkan potensi yang ada di wilayah Wonokerto. Wilayah Wonokerto adalah penghasil buah salak terbesar di wilayah Turi, sehingga itu memotivasi kami untuk mengolah olahan salak agar bernilai lebih dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya. Kemudian di situ juga ada tujuan tertentu, yaitu memberdayakan petani salak. Kami prihatin karena akhir-akhir ini banyak tanaman salak sudah mulai dirombak menjadi tanaman buah atau tanaman cabai yang lain, sehingga kebutuhan salak di Turi khususnya Wonokerto itu berkurang karena banyaknya lahan yang diganti dengan tanaman yang lain. Mungkin itu karena alasannya adalah karena harga salak yang terus menurun dan tidak dapat bersaing dengan buah yang lainnya. Meskipun kami selaku pelaku UMKM sudah mengolah buah salak menjadi aneka makanan, namun itu belum mampu meningkatkan harga salak itu sendiri, sehingga masyarakat beralih ke tanaman yang lain yang lebih menjanjikan seperti itu. Jadi kami pelaku UMKM itu memang terus kami dorong untuk terus untuk berinovasi, membuat aneka makanan yang terbuat dari bahan baku salak, agar apa? Tujuannya adalah petani salak, memberdayakan petani salak, yang kedua juga meningkatkan daya belinya juga dan meningkatkan harganya, kemudian juga tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya seperti itu. Jadi kami di Wonokerto itu sampai saat ini sudah dikukuhkan oleh Bupati sebagai sentra olahan salak, karena di Turi itu dari 4 kelurahan Wonokerto, Bangongkerto, dan Girikerto, olahan salak yang terbanyak ada di wilayah Wonokerto, sehingga oleh Bupati pada tahun 2022 itu kita dikukuhkan sebagai sentra olahan salak. Dan untuk saat ini memang di Wonokerto olahan salaknya paling banyak, lebih dari 25 macam makanan yang terbuat dari bahan baku salak. Wah, itu banyak sekali. Ya, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih olahan dari bahan salak yang sudah diproduksi dari Wonokerto itu apa saja? Di Wonokerto itu ada beberapa pelaku usaha atau pelaku UMKM yang memproduksi aneka olahan salak. Ada yang satu UMKM itu membuat satu saja produk yang terbuat dari olahan salak, tapi ada satu UMKM yang membuat 7 macam aneka olahan salak, mulai dari geplak salak, wajik salak, dodol salak, jenang salak, kurma salak, sirup salak, kopi salak. Dia 7. Kopi kentos. Jadi kopi kentos itu adalah serbu biji salak yang dibuat semacam kopi seperti itu. Jadi itu adalah beberapa contoh produksi UMKM yang ada di wilayah Wonokerto yang berbahan baku salak. Sangat kreatif dan inovatif ya. Sih. Karena sampai 25 olahan salak. Ya, betul. Satu kelompok bisa 7. Ya, itu sangat kreatif dan inovatif sekali. Betul, Mbak. Gebrakan yang sangat luar biasa sih Bu. Oke, dan ini salah beberapa dari produksi olahan ada keripik. Ada kecipir salak, kecipir salak. Terus ini ada kribo. Kribo itu keripik brownies salak.
keripik, brownies, coklat tapi bahan bakunya salak. Tetap ada salad. Iya, ada salaknya. Wah, Iya, menarik sekali. karena kita memang mengangkat potensi lokal yang ada yaitu salad. Jadi semua aneka ada, ya pasti betul. ada salaknya. Betul, ada unsur salaknya di dalamnya itu wajik Wajik salak. juga. Ya, Wajik biasanya kan ya cuman apa ya, kayak Iya. kentang atau apa. Ini tapi ada salaknya itu menarik. Bakpia salak juga ada. Wah, bakpia salak ini benar-benar baru ditemu di Wonokerto Iya. sih. Kalau di Malioboro sepertinya kayak belum ya, Bu. Iya, kita memang masih PO. masih PO. Jadi selalu fresh gitu. Iya, biar selalu fresh, biar nggak Nah, ada yang itu selain olahan salak juga ada wajik kacang hijau. Iya, wajik kacang hijau. Menarik. Iya. Baru temui sih saya. Ya. Itu inovasinya pelaku UMKM. Jadi ketika wajik salak kurang, karena wajik salak kan banyak yang membuat. UMKM di Wonokerto itu ada kurang lebih 4 kalau nggak 5 yang membuat wajik salak. Meskipun sama-sama wajik salak, namun punya kriteria dan keistimewaan tersendiri. Jadi punya keunikannya sendiri. Iya, mereknya berbeda, rasanya berbeda, tingkat keistimewaannya juga berbeda, kemasannya juga berbeda seperti itu. Nah, salah satu pembuat wajik salak, produsen wajik salak juga membuat wajik kacang hijau. Dan yang terbaru adalah kami mengembangkan kopi Tunggul Harum, kopi lokal yang ada di lereng Gunung Merapi paling atas. Ya. Ini produk terbaru dari Forum UMKM Kelurahan Wonokerto. Wah. Iya. Menarik sih. Kopi, maaf itu. Iya. Kopi Tunggal Harum Robusta proses natural. Iya, betul sekali. Berarti ini kayak masih yang tradisional banget. Kita menggunakan alat-alat yang manual. Iya. Dari petaninya langsung betul, diolah langsung dengan proses tradisional. Betul. Berarti harusnya rasanya masih mantap nih, Bu nih. Betul, Mbak. Kita mempertahankan kopi-kopi yang alami lah seperti itu. Wah, dan kemasannya juga menarik. Ini sangat efisien untuk dibawa kemana-mana ya. Iya, betul. Biar itu kan sangat kecil nih, jadi praktis dimasukkan ke tas, betul. dimasukkan ke dalam koper itu betul, sangat praktis banget. Betul. Lalu mungkin ada produk unik lain nggak, Bu nih? Sejauh ini memang masih terkait dengan salak juga ya. Jadi kami itu selain mengembangkan kopi yang lain dari buah salak, kami juga karena buah salak itu gini Mbak, ada sedikit cerita terkait dengan saya kan produksi manisan salak. Kebetulan saya stoknya lagi kosong karena banyak, jadi saya nggak bawa. Tapi ada cerita sedikit terkait dengan salak. Salak itu ketika diolah menjadi manisan salak ataupun jadi minuman sari buah salak itu dia mudah sekali terkontaminasi oleh bakteri. Jadi dia harus benar-benar steril gitu kan. Jadi salah sedikit saja dia akan menjadi alkohol. Nah, dari situ kita menjadi punya gagasan bahwa sebaiknya salak yang produk gagal dari yang awalnya ingin dibuat untuk menjadi manisan salak ataupun sari salak dan akhirnya menjadi alkohol itu kita buat menjadi cuka salak. Kami sedang mengembangkan itu supaya apa? Salak tidak ada yang terbuang. Meskipun dia gagal menjadi manisan salak, gagal menjadi sari salak, masih bisa membuat cuka salak dan cuka itu tidak ada kadaluarsanya. Iya, cuka itu. Nah, itu baru kami kembangkan. Kami didampingi oleh Fakultas Universitas Indonesia, didampingi untuk prosesnya, perizinannya dan semuanya. Jadi masih dalam proses dengan harapan bahwa salak tidak ada yang terbuang gitu, seperti itu. Betul sekali. Dan istimewanya salak dari buahnya, bijinya sampai kulitnya dimanfaatkan semua, Mbak. Jadi salaknya bisa dibuat olah dengan aneka makanan olahan. Bijinya bisa buat serbu biji salak, biji kopi salak. Kemudian kulitnya sekarang dikembangkan menjadi teh celup. Karena konon menurut beberapa peneliti bahwa kulit salak itu mengandung sesuatu zat yang dapat menurunkan kadar kolesterol, sehingga banyak yang berminat untuk itu dan sudah terbukti ketika mereka kolesterolnya tinggi dengan meminum teh celup dari kulit salak itu benar-benar terasa enakan di badan seperti itu. Cuma memang sampai saat ini kami belum bisa mencantumkan khasiat tersebut di dalam label karena kami harus punya sertifikat dari Dinas Kesehatan dan yang dapat mengeluarkan
khasiat satu produk itu adalah dari Dinas Kesehatan gitu, seperti itu. Jadi keterbatasan kami sebagai pelaku UMKM itu tidak dapat mencantumkan khasiat daripada produk itu. Jadi kalau terkait dengan khasiat dari produk itu harus Dinas Kesehatan yang berwenang untuk mengeluarkan itu, seperti itu. Ya, jadi itu istimewanya buah salak itu dari semuanya tidak ada yang terbuang. Jadi, Walaupun salah itu kayak sekarang itu nilai jualnya sudah berkurang, padahal hasilnya itu masih banyak, cara pengolahan itu juga sangat bisa diolah berbagai macam betul Mbak, makanan, betul sekali. minuman, kopi dan Ya, sebagainya. betul, betul. Lalu dalam menjalankan pemahaman ini masuk bekerja sama dengan siapa saja ya? Kami pelaku UMKM itu setelah bergabung di forum UMKM Kalurahan maupun Kapanewon bahkan kabupaten memang sudah difasilitasi oleh PLUT maupun dinas-dinas terkait, instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Disperindak dan sebagainya itu untuk berjejaring, bermitra dengan beberapa toko oleh-oleh seperti Ibarbo, hotel-hotel, tempat pariwisata seperti itu. Namun memang kembali lagi ke pelaku UKM-nya, ketika tempat itu kurang potensial sebaiknya juga tidak, maksudnya tidak harus bekerja sama dengan semua pihak, kita harus melihat potensialnya seperti itu. Tapi kebanyakan memang sudah bekerja sama dengan hotel, toko oleh-oleh dan tempat-tempat pariwisata seperti itu. Selain penjualan melalui online tentunya marketplace dan sebagainya. Karena itu kan sudah secara pribadi, kalau kalau terkait dengan marketplace kan pasti masing-masing gitu kan. Jadi kalau kalau untuk yang berjejaring memang kita ada fasilitas seperti itu. Ya. Jadi kalau dari proses pemasaran sendiri itu yang dilakukan melalui apa saja Ya, pemasarannya? pemasarannya yang offline tentu saja yaitu kita kita berkonsiliasi dengan toko oleh-oleh. Kemudian ada yang di Indomaret juga sudah ada ya. Yang terbesar itu kan toko oleh baru di Ibarbo ya. Nah, selain itu juga di Malioboro itu beribu-ribu toko oleh-oleh juga sudah kami lobby, tapi kembali lagi ke potensial tadi. Kalau memang prospek ya kita lanjutkan, kalau nggak prospek kita pilih-pilih seperti itu. Lalu mungkin kendala apa aja nih yang biasanya ini dihadapi saat dari proses membangun usaha perusahaan ini dan saat pemasarannya, mungkin saat pengolahannya itu apa saja sih? Kalau kendala di olahan salak itu memang jadi ada musim-musim tertentu salak itu tidak berbuah dengan maksimal, istilahnya ada musim panen ada tidak ya. Jadi ketika musim panen itu salak akan melimpah. Namun ketika tidak musim salak atau kemarau seperti kemarin itu kita akan kesulitan dan harga salak akan melonjak menjadi hampir 100% lah. Misalnya biasanya 5.000 menjadi 10.000 bahkan 150 bahkan 15.000. Kemarin itu sampai ya. Kalau hari-hari biasa kita beli itu sudah tinggi dengan harga 5.000 itu dengan kualitas yang sangat baik ya sudah bagus. Kemudian 10.000 itu sudah sangat bagus. Tapi ketika salak langka bisa sampai 15.000 kemarin itu. Itu pun kami kesulitan mencari sehingga sampai kita mencari ke Jawa Tengah kan gitu, kita berbatasan tuh yang sebelah utara itu sama Jawa Tengah ya. Itu agak kesulitan. Jadi kendalanya mungkin di bahan baku ya, apalagi saat ini yaitu kembali lagi saya sampaikan bahwa saat ini sudah banyak petani yang mengganti tanaman salak menjadi tanaman yang lainnya seperti itu. Sudah banyak petani salah yang beralih untuk menjadi petani buah lain. Iya, cabai dan sebagainya seperti itu. Mungkin perputarannya lebih cepat ya. Kalau sayur mayur itu kan lebih cepat gitu. Iya, seperti itu. Kalau kan mungkin musiman ya, Iya, kalau betul. kan ya bisa lah beberapa bulan sekali. Betul, betul, betul. Seperti timun baby itu loh Mbak. Timun baby itu kan 2 bulan, 3 bulan sudah berbuah kan Mbak. Iya, itu cepat banget perputarannya bagi mereka. Jadi bisa beda sama salak kan. Salak itu nunggunya cukup lama gitu kan. Permintaannya itu cukup besar juga ya kalau udah jualan seperti ini. Iya, jadi kita kesulitan ketika permintaan banyak dan bahan bakunya, ya betul seperti itu. Lalu solusinya apa sih kalau permintaannya banyak sedangkan kalau setelah itu solusinya bagaimana? Sekarang ini kan ada salak yang diambil dari luar daerah ya, luar daerah. Pengumpul itu kan mereka sudah punya pasar, jadi permintaan akan terus continue ya. Jadi ketika di wilayah Turi tidak ada salak, mereka akan berupaya gimana caranya supaya mendapatkan bahan baku itu. Kemudian beberapa pengepul itu mengambil salak dari Jawa Tengah.
Nah, kita mengambil dari pengepul itu. Mungkin harganya memang sudah lebih mahal ya, bisa bisa selisih banyak, 40%-an lah selisihnya. Tapi ya mau nggak mau karena kita komitmen dengan pelanggan ya harus kita lakukan seperti itu. Jadi mungkin kendalanya nanti sama kami pelaku UMK itu biaya produksinya akan cenderung lebih tinggi dan keuntungannya akan menurun seperti itu. Tapi ya mau nggak mau memang itu harus harus kami lakukan karena untuk mempertahankan komitmen kami terhadap konsumen. Iya. Kalau bisa dijelaskan salak yang digunakan itu jenis apa ya? Mungkin yang lebih yang biasanya kita lihat di Monokerto itu salak jenis apa? Salak yang kami gunakan itu salak pondo biasa. Karena di sana kan ada salak madu, ada salak gading, ada salak pondo, dan juga ada salak Jawa. Salak Jawa itu salak lokal yang sepet, kalau belum tua banget belum enak dimakan itu. Tapi sudah mulai punah itu, sudah nggak banyak yang memanfaatkan. Ya, terus yang apa menjadi prioritas adalah salak pondo. Nah, salak pondo itu kalau untuk dibuat menjadi wajik yang dilebur seperti ini kan semuanya dilebur ya. Jadi semua jenis salak bisa digunakan gitu. Jadi